Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sahbihi wa habibi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummatin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajar rutin malamahan pada Masjid Jami Al-Ikhlas Kompleks NIAD BK Cibasari RT 03. Bil khusus yang dihormati segenap pengurus Dewan Pembangunan Masjid, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, pasangan dan menjaga kita kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap beribadah mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pelajaran kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan membaca kita suratul Fatihah dan membaca selawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh, orang tua kita, paman ibu kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita. Semoga mereka selama berada dalam kubur selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alam kuburnya dilapangkan luas, kita menjadikan taman dari taman-taman surga. Betul kaniyatul doa. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan nanti ada waktu luang
bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Kurang lebih sekitar 11 hari bulan Rajab akan berlalu dan kita akan masuk di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah SAW. Kedatangan bulan suci Ramadan yang kita tunggu, yang kita nanti kedatangannya sekitar 1 bulan 12 hari lagi. Ma'asyiral muslimin, bisa bermohon kepada Allah semoga Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita umur yang barokah, umur yang panjang, umur yang manfaat yang selalu kita gunakan untuk menambah ibadah kepada Allah, kesehatan yang barokah, rezeki yang barokah, dan anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang sehat, lahir batinnya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berakhlak mulia, berguna bagi agama bangsa dan negara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'adakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali kita malam ini kita akan bahas tentang sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Mungkin selama ini boleh jadi ada di antara saudara-saudara kita manakala masuk malam nisfu Sya'ban, yakni masuk malam tanggal 15 bulan Sya'ban, mungkin sebagian mereka ada yang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban 2 rakaat. Pertanyaannya, apakah sholat nisfu Sya'ban 2 rakaat yang mereka lakukan sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab atau tidak? Malam ini kita buka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat nisfu Sya'ban yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan 2 rakaat, melainkan sebanyak 100 rakaat. 100 rakaat dengan 50 kali salam. Jadi cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebanyak 50 kali salam. Berarti jumlah seluruh rakaat adalah 100 rakaat. Jadi apabila nanti kalau kita masuk di malam nisfu Sya'ban hendak mengerjakan sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban, sholat sunnahnya jangan 2 rakaat, 100 rakaat, 50 kali salam. Kalau 2 rakaat itu tidak masuk dalam kategori sholat sunnah nisfu Sya'ban. Itu sholat mutlak. Dan niatnya juga sholat mutlak saja udah. Kalau sholat mutlak kan bebas, kapan saja kita mengerjakannya dan berapapun jumlah rakaatnya silakan. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 100 rakaat, 1000 rakaat, bahkan nggak berhenti sholat terus sampai mati silakan. Sholat mutlak itu, sholat sunnah mutlak itu tidak terkoyek, tidak terikat dengan waktu dan bilangan rakaat. Akan tetapi sholat sunnah yang seyogyanya kita lakukan di malam nisfu Sya'ban itu sudah ada contohnya, dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yaitu sebanyak 100 rakaat 50 kali salam. Ma'asyiral muslimin, dan sholat sunnah tersebut sebenarnya namanya bukan sholat sunnah nisfu Sya'ban, namanya sholat sunnah khair atau sholat sunnah barokah. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, lihat dulu keterangannya, gitu. Sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Aku sholat di malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Maka jika kalian ingin melaksanakan sholat di malam nisfu Sya'ban, ya sholatlah seperti apa yang aku lakukan. Para jemaah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat keterangannya. Akan saya bacakan keterangannya. Fa ammas sholatul waridatu
warid. Maksudnya kewarid di sini yang datang atau yang dilakukan atau yang dikerjakan atau yang diperbuat atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi lailatul nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Fahia, maka bermula sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban mi'atu rakaatin, yaitu 100 rakaat. Mi'atu rakaatin, 100 rakaat. Mungkin di antara para jamaah ya, sepanjang hidupnya sampai malam ini, dari mulai umur 1 hari sampai sekarang, ada yang sudah berumur 40, 50, 60, sepertinya belum ada yang pernah melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Ada juga satu orang yang bapak-bapak tapi enggak tuntas, gagal di tengah jalan, mungkin oleh karena ngantuk, datang dan ngantuknya berat, akhirnya nggak kuat, tidur, gak dituntaskan. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bi'alfi marratin qul huwallahu ahad. Jadi 100 rakaat itu dengan membaca qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Bi'alfi marratin, dengan 1000 kali surah Al-Ikhlas. Jadi berarti kalau jumlah sholatnya 100 rakaat, 50 kali salam, berarti pada setiap rakaat baca qulhunya berapa supaya hasilnya jadi 1000? Hah? Masa? Kalau 5 kali 100 berapa? 500. Berarti kurang, nggak nyampe 1000. Supaya jadi 1000 kali qulhunya. Kan sholatnya 100 rakaat nih. Nah, supaya jumlah qulhunya menjadi 1000 rakaat, berarti kita baca qulhunya tiap rakaat berapa? Nah, kalau benar 10 kali 100. 10 kan nolnya 1, 100 nolnya 2, 01 tambah 02 3. Di depannya ada angka 1 ke 1000. Kita belajar hitung. Nah, berarti pada setiap rakaat setelah Fatihah kita baca surah qulhu 10 kali dalam 100 rakaat tersebut, sehingga manakala kita tuntas melaksanakan sholat tersebut sebanyak 100 rakaat, berarti kita sudah menuntaskan baca qulhu di dalam sholat pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 1000 kali. Luar biasa ini kalau bapak-bapak mampu melakukan ini. Ini jarang yang mampu, ini pekerjaannya para wali, pekerjaannya orang-orang kok. Kalau orang-orang yang biasa mah kebanyakan tidak melakukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita baca qulhu 50 kali aja. Menurut keterangan dalam adilah tentang surah qulhu, dosa kita diampuni 80 tahun. Ini 1000 kali. Ini bisa menjadi ataqah. Dengan baca qulhu 1000 kali, apalagi ini surah qulhunya kita baca dalam sholat, di dalam ibadah sholat, ibadah yang utama, itu bisa menjadi ataqah, bisa menjadi kebebasan kita dari api neraka. Kan ataqah ada 2, ada ataqah sugro, ada ataqah kubro. Nah, kalau ataqah sugro itu kita baca qulhu. Kalau ataqah kubro baca la ilaha illallah. Kalau nggak salah 70.000 kali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fi kulli rakaatin asara maratin. Ini ada keterangannya. Fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Asra maratin. Asra itu 10, maratin balik. Jadi 10 kali qulhunya berarti. Jadi fi kulli rakaatin
Al-Ikhlasnya yang berjumlah 4 ayat pada setiap rakaat itu sebanyak 10 kali. Waktu sama dan dinamakan sholat ini, yakni sholat sunnah yang dikerjakan pada malam nisfu Sya'ban. Hadhihi, sholat ini as-sholatul khair, itu dinamakan sholat khair. Di nama sholatnya bukan sholat nisfu Sya'ban. Tapi kalau umpama ada yang mengatakan atau yang menyebut sholat nisfu Sya'ban, juga jangan disalahkan. Kenapa? Karena memang sholat sunnahnya dikerjakan pada malam nisfu Sya'ban. Tapi nama asli sholat sunnahnya adalah, kata para ulama, sholat khair. Khair itu kebaikan. Karena bulan Sya'ban ini, kata Nabi, yaitu yatasa'abu fihi khairun katsiran. Di bulan Sya'ban ini, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bercabang-cabang kebaikan yang banyak. Maka sholat tersebut pun dinamakan sholat khair, sholat kebaikan, sholat untuk meraih kebaikan dari Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, adapun waktu untuk melakukan sholat sunnah 100 rakaat dengan 50 kali salam pada tiap-tiap rakaat setelah Fatihah kita baca Al-Ikhlas 10 kali, itu waktu untuk mengerjakannya adalah setelah sholat maghrib dan boleh juga setelah sholat isya. Jadi kalau memang setelah sholat maghrib selesai, ba'diyah maghrib selesai, kemudian kita melaksanakan sholat taubat selesai 2 rakaat, sholat awabin selesai 2 rakaat, nah ada waktu isya belum masuk, masih ada waktu, langsung kita sholat khair tuh sedapatnya sampai datang waktu isya. Ternyata dapat misalnya 20 rakaat, nah sisanya 80 rakaat nanti dilanjut pada isya, begitu sampai selesai 100 rakaat. Ya, walaupun bapak-bapak kelihatan jadi kayaknya berat banget sholat itu. Ya kelihatan masa mukanya itu udah kelihatan. Ini kayaknya enggak nih. Kayaknya enggak, aku enggak ngerjain kayaknya. Enggak baca udah. Enggak berada bisa di antara kita. Kelamaan. Iya, kalau giliran ibadah mah ngomongnya kelamaan. Tapi giliran nonton sepak bola di televisi 2 jam 3 jam, cepet banget. Baru juga habis gelas kopi nih sama sebungkus rokok. Emang begitu setan mah ngomongnya. Setan. Iya, setan itu. Setan bisa terketan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi boleh mengerjakannya pada maghrib. Kalau ternyata pada maghrib belum tuntas, keburu datang waktu isya, dilanjut pada isya, teruskan sampai tuntas dapat 100 rakaat. Niatnya usolli sunnatal khairi fi lailatul nisfi min Sya'ban raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi niatnya usolli sunnatal khairi, aku niat salat sunnah khair fi lailatul nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, raka'ataini 2 rakaat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau nggak hafal niat bahasa Arabnya, udah aja kan tempatnya di hati. Cuma melakukan niat dalam hati, melakukan niat sholat dalam hati itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Di saat kita melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, sepanjang ucapan itu dalam hati kita niat, aku niat sholat sunnah khair di malam nisfu Sya'ban 2 rakaat baru udah begitu. Sebab tempatnya di hati. Adapun mengucapkan niat sholat dengan lisan itu sunnah itu ada keterangannya dalam kitab Safiatul Najah. Jadi wa talaqquha sunnatun wa mahalluha al-qalbu. Melafalkan niat sholat dengan lisan itu sunnah, dan tempat niat adalah di dalam hati. Demikian pula menurut di dalam
disunahkan bukan diwajibkan. Opo anutku mengucapkan, anutoku mengucapkan bil manwi terhadap niat sholat seperti usolli fardhu isya'i, usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi dan seterusnya. Nah, kumairat takbir itu menjelang takbiratul ihram. Jadi yusannun nutqu bil manwi kumairat takbir, disunahkan mengucapkan niat sholat dengan lisan menjelang takbiratul ihram. Tapi ini kalau oleh orang-orang yang pahamnya Wahabi, orang-orang Salafi, ini dibid'ah sesatkan. Jadi mereka bisanya cuma membid'ah-bid'ahkan doang, tapi ilmunya nggak ada. Coba lihat buka kitab Fathul Mu'in, ada keterangannya. Itu siapa pengarang kitab Fathul Mu'in? Ulama besar. Karangan kitab kuningnya banyak. Lah ente menyalahkan udah bisa karang kitab apa ente? Lah ente baca Quran aja belepotan, diajak ngomong bahasa Arab aja nggak bisa jawab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in. Itu pengarang kitab Fathul Mu'in itu Al-Alim, Al-Allamah, Al-Qadir Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau adalah murid Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang bermadzhab Imam Syafi'i, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini panutan kita. Dan kitab Fathul Mu'in itu dikaji di seluruh pesantren. Bahkan kalau santri sudah tamat ngaji Fathul Mu'in, itu dianggap jago ngajinya. Lah kita boro-boro ini yang membedakan boro-boro Fathul Mu'in, sampai aku ngajak ngaji, sampai aja yang dasar nggak ngaji. Bisanya cuma membid'ah-bid'ahkan. Udah, yang tukang membid'ah-bid'ahkan kalau saya dengar itu pahamnya Wahabi. Tahlil bid'ah, murdan bid'ah, ajaban bid'ah, yasinan bid'ah. Udah jawab aja, muka lu juga bid'ah peang. Muka lu juga bid'ah. Karena lu mengatakan bid'ah dengan alasan tidak ada zaman Rasul. Muka lu peang nggak ada zaman Rasul, lu bid'ah. Itu badan lu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bid'ah semua tuh, neraka semua itu. Udah marah, udah ajak pelut. Udah. Orang pasti kalau udah dikasih lagi, udah gak usah takut. Alam tayahi, inat tayyib, alam tayyib sodako, kata Nabi. Bersikap sombong pada sombong itu jadi sodako. Orang sombong, lawan sombong lagi, udah gak usah takut. Kalau kata orang Betawi, lu jual gua borong. Gitu. Siapa Dani? Kok jadi marah-marah sih? Kesel aing kau enggak? Aing orang Sunda, asli orang Baru saya. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat salatnya usolli sunnatal khairi fi lailatul ismi sabana raka'ataini lillahi taala. Aku niat salat sunnah khair pada malam nisfu Saban 2 rakaat karena Allah taala. Apakah ada riwayatnya bahwa Rasulullah diperintahkan salat pada malam Saban? Ada. Ini saya buka keterangannya. Atani Jibril alaihissalam fi lailatul ismi min Sabana. Jadi pada malam Saban dulu ketika Rasulullah masih hidup, itu malaikat Jibril mendatangi beliau dan mengatakan kepada beliau, "Hai Muhammad, pada malam ini dibuka pintu-pintu langit yang 7, dibuka pintu-pintu rahmat Allah, pintu-pintu kasih sayang Allah." Kata malaikat Jibril, "Faqum wa sholli warfa rasaka wa yadaika ila samai." Maka pada malam Saban bangunlah engkau, berdirilah engkau, sing-singkan dengan bajumu, kemudian lakukanlah sholat olehmu. Maksudnya sholat khair itu. Kemudian warfa rasaka wa yadaika ila samai, angkat kepalamu, maksudnya menengadah, dan angkat kedua telapak tanganmu, maksudnya berdoa begini ke langit. Kata malaikat, pada malam ini pintu langit dibuka, Allah menurunkan 300 pintu rahmatnya. Siapapun yang mohon ampun pada malam ini, oleh Allah akan diampuni asal dia tidak melakukan dosa-dosa besar seperti syirik. Nah, kalau melakukan kesyirikan itu harus
melalui pintu taubat nasuha dulu. Kan ada tuh 9 golongan yang pada malam Sulatan dosanya nggak akan diampuni oleh Allah. Tapi nggak dibuka sekarang, nanti kalau buka panjang lagi. Itu materi khusus nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu keterangan mengenai sholat sunat pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian apa yang saya sampaikan tadi, yang saya terangkan tadi mengenai sholat sunnah khair sebanyak 100 rakaat yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban, yang waktunya boleh dimulai pada maghrib dan bisa disambung pada isya sampai tuntas 100 rakaat dengan 50 kali salam. Pada setiap rakaat setelah Fatihah kita disunahkan membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Itu keterangannya silahkan para jamaah bisa lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab karangan Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ulama besar. Menurut seluruh para ulama di dunia, Imam Ghazali ini hujjatul Islam, hujjahnya Islam. Dan Imam Ghazali ini hidupnya yaitu enggak jauh dari 30 terbaik yang dikatakan oleh Rasulullah. Beliau hidupnya di masa tabi'in besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 203 itu terdapat keterangan yang tadi saya sampaikan yang berbunyi fa amma sholatul waridatu fi lailatul nisfi min Sya'bana dan seterusnya yang tadi sudah saya sampaikan. Itu ada keterangan tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 203. Jadi siapapun yang penasaran ingin lihat keterangannya, silahkan buka keterangannya dalam kitab itu. Cuma pertanyaan saya, kitabnya punya enggak? Ada nggak di rumah kitabnya? Pasti nggak ada. Di rumah yang ada TV gede-gede, HP anak 5 masing-masing punya. Tapi kitab Quran kadang-kadang Quran udah lecek, nggak pernah dibaca lagi. Itulah penyakitnya umat Islam. Kalau urusan dunia, wah mewah-mewah. Tapi urusan ibadah sajadah aja udah lecek dan dipakai. Para jamaah yang dimuliakan, coba utamakan urusan ibadah supaya kita oleh Allah diutamakan lagi, dimuliakan lagi. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada waktu sedikit lagi kita lanjutkan. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang berkaitan dengan sholat pada malam nisfu Sya'ban. Pertama hadisnya, ini ada hadisnya. Jadi saya nggak berani menyampaikan perkara agama kalau nggak ada dasar dalil, dan nggak berani. Jadi kalau kita bicara agama itu wajib berlandaskan berdasarkan dalil akli dan dalil nakli dari Quran dan hadis. Nggak boleh kita bicara tentang perkara agama berdasarkan pendapat sendiri, nggak boleh, bisa sesat itu. Kalau bicara perkara agama berdasarkan pendapatnya masing-masing, itu bisa beda-beda nanti. Jadi nanti bisa tergantung seleranya masing-masing. Makanya dalilnya Quran hadis dan ijma para sahabat, juga ijma para ulama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dasar hadis tentang sholat sunnah nisfu Sya'ban an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Sayyidina Ali itu sahabat Nabi, masuk dalam sahabat Al-Khulafaur Rasyidin yang kita oleh Rasulullah diperintahkan untuk berpegang teguh kepada ijma para sahabat pada masa Al-Khulafaur Rasyidin. Karena itulah ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ciri akidah yang lurus. Selain itu juga Sayyidina Ali itu mantunya Rasulullah, karena putri Rasulullah yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Jadi sangat dekat dengan Rasulullah. Ya sahabat, ya mantu. Nah, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ia berkata, ini kata Sayyidina Ali nih. Kalau nggak percaya, banyak orang percaya, orang sekarang nggak percaya. Udah tanya kalau Sayyidina Ali ke makamnya. Udah. Sayyidina Ali berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ija apabila kana telah datang opo lailatul nisfi min sabana, malam nisfu saban. Ija kana lailatul nisfi min sabana, kata Rasulullah, apabila malam nisfu saban telah tiba, apabila malam nisfu saban telah datang, faqumu lailaha, maka berdirilah kamu di malam itu. Maksudnya maka kerjakanlah olehmu sholat sunnah di malam itu. Yaitu yang tadi sholat sunnah khair. Nah ini perintahnya, ini hadisnya. Jadi kalau ada orang yang pahamnya Wahabi atau orang yang paham Salafi mengatakan itu bid'ah, bukan bid'ah, lu aja yang bego, nggak mau ngaji. Datang ke rumah gua, adu dalil sama gua, ayo. Kali ini ada orang Salafi gitu. Baik, ini hadisnya. Apa enggak hadisnya? Jadi kata Nabi, ijakana lailatul nisfi min sabana, faqumu lailaha. Apabila malam nisfu Sa'ban telah tiba, perintah Nabi nih. Ini perintah Nabi jangan tentang. Awas menentang perintah Nabi, resikonya neraka. Itu ada Qurannya. Surat 4 An-Nisa ayat 4 ayat 14. Silakan buka ayatnya. Itu resikonya neraka. Karena menentang Nabi sama dengan menentang Allah. Karena Nabi utusan Allah. Hati-hati awal, jangan dianggap remeh. Rasulullah memerintahkan faqumu lailaha, maka dirikanlah, kerjakanlah sholat di malam nisfu Sa'ban, yaitu yang tadi sholat khair. Para jemaah. Kemudian wasumu naharaha, dan berpuasalah kalian di siang harinya. Jadi berarti tanggal 14 Sa'ban siang hari kita puasa, malamnya sholat. Bahkan bagusnya kita dianjurkan puasa 3 hari di awal bulan Sa'ban, 3 hari di pertengahan bulan Sa'ban, dan 3 hari menjelang akhir bulan Sa'ban. Itu yang disebut puasa 3 hari di awal bulan, di pertengahan bulan, dan di akhir bulan. Itu ada hasil juga. Kira-kira ini yang saya sampaikan jelas nggak keterangan tentang sholat di Sa'ban ini? Jelas nggak? Benar jelas. Alhamdulillah, saya senang kalau jelas. Cuma pertanyaan kedua nih, kira-kira dikerjakan nggak sholat? Insya Allah apa nih? Insya Allah berat. Yang minimal kan paling tidak tahu dulu pengetahuannya, tahu dulu ilmunya. Adapun masalah di amal atau tidak, nanti satu tergantung niat kita. Kita ada keinginan, nggak ada niatnya untuk melakukan hal itu. Keinginannya kuat nggak? Itu dilihat oleh Allah. Yang kedua ada pertolongan dari Allah. Walaupun kata otak itu, katanya kayaknya berat nih, 100 rakaat nih. Saya tarawih 20 rakaat aja pengen 8 rakaat. Pengen korupsi sama saya. Itu pun nggak tuntas sebulan. Tarawih malam pertama sampai malam kedua. Malam kedua sana juga nggak tarawih lagi. Apalagi udah mendekati lebaran. Saya udah sibuk di pasar udah. Jual pakaian, buat lebaran. Walaupun kata kita begitu, tapi kalau Allah berkehendak memberikan pertolongannya, kamu mampu, udah jalan kita. Kalau yang gerakin Allah. Jadi kita bisa ibadah ini itu bukan karena apa namanya? Usaha kita, itu kena adanya taufik pertolongan dari Allah. Kan kalimatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya dalam menjalankan taat ibadah kepada Allah dan tidak ada kekuatan dalam menjauhi maksiat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Malam ini bapak-bapak bisa duduk, ini pertolongan Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, berapa banyak orang yang bisa duduk di sini? Banyak kan juga yang nggak bisa duduk. Boleh jadi mereka hatinya ingin tapi nggak bisa karena nggak ada pertolongan Allah. Maka bersyukur kita yang bisa duduk di majelis ilmu, berarti kita dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Allah akan memberikan ampunannya kepada kita, memberikan rahmatnya, ketenangannya kepada kita, memberikan surganya, memberikan pahala besar dalam surga yang sudah Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang duduk di majelis ilmu. Baik para jemaah.
Sebenarnya ini masih banyak nih hadisnya. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis tentang sholat di malam nisfu Sya'ban. Tapi cukup satu dalil, nggak usah banyak dalil. Buat apa banyak dalil kalau nggak diamalkan? Ini kan tetangga sebelah kan begitu. Bentar-bentar nanya dalil. Itu kunut ada dalilnya enggak? Begitu sampaikan dalilnya tetap dia nggak kunut, membid'ahkan. Berarti dia bertanya bukan untuk diamalkan, untuk berolok-olok. Nah inilah sikap orang-orang kafir, sikap Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, Walid, dedekut kafir pada zaman Rasul begitu, bertanya kepada Rasul, tapi bukan untuk diamalkan, tapi untuk berolok-olok kepada Rasulullah. Maka Allah timpakan azab kepada mereka. Kebanyakan umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah. Itu lantaran mereka banyak pertanyaan kepada para nabinya, hanya untuk berolok-olok. Mereka menentang nabinya, maka mereka oleh Allah diajak dengan gempa bumi, dengan hujan api, ditenggelamkan ke dalam bumi, dengan banjir bandang. Itu karena mereka berbuat durhaka kepada para nabinya. Sekarang para nabi nggak ada, udah wafat semua. Siapa yang meneruskan? Para ulama. Maka kalau umat Islam berolok-olok kepada ulama, boleh jadi ini menjadi faktor penyebab datangnya azab Allah. Allah kalau mendatangkan azab kapanpun bisa. Allah Maha Kuasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cukup keterangan tentang sholat sunnah di malam Sya'ban yang disebut sholat sunnah khair. Mudah-mudahan setelah kita mendapatkan pencerahan ini, setelah kita mendapatkan pengetahuan tentang sholat ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga kita, badan kita, zahir batin dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian taklim kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan atas perhatiannya. Mari kita sama-sama baca dulu doa yang seyogianya kita perbanyak di bulan Rajab sebelum pengajian itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Amen.
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما